Terdakwa kasus narkoba Amar Zoni dipindahkan dari Lapas Nusa Kambangan ke Lapas Narkotika Cipinang. Ya, pemindahan ini dilakukan sementara untuk mempermudah proses persidangan. Dengan pengawalan ketat, mobil tahanan yang membawa aktor sekaligus terdakwa kasus narkoba Amar Zoni dan 4 warga binaan lainnya tiba di Lapas Narkotika kelas 2A Cipinang, Jakarta Timur. Amar Zoni dikawal petugas kejaksaan bersenjata lengkap, langsung dibawa ke Lapas Narkotika kelas 2 Cipinang. Pemindahan dilakukan sementara guna mempermudah proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Amar Zoni dan 4 orang lainnya ditempatkan di Blok E setelah menjalani proses pemeriksaan administrasi dan kesehatan. Saudara Amar Zoni, narapidana di Lapas Karanganyar Nusa Kambangan, tiba di Lapas Narkotika Jakarta berdasarkan surat izin Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan permohonan dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk dititipkan sementara dalam rangka persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang lanjutan Amar Zoni dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 18 Desember mendatang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Setelah dipindahkan dari LP Nusa Kambangan ke LP Cipinang, Jakarta, aktor Amar Zoni hari ini akan menghadapi sidang perdana kasus narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sudah bergabung dengan rekan kami Dilami Aulia bersama dengan juru kamera Iriansyah. Baik, selamat pagi Dilami. Pada pukul berapa sidang perdana Amar Zoni akan dimulai? Silakan. Ya, selamat pagi Nata, Sabrina dan juga pemirsa. Untuk terdakwa dari Amar Zoni memang direncanakan akan hadir pada pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan untuk sidang sendiri akan dijalankan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan ini terkait dengan dugaan kasus peredaran narkotika di rumah tahanan. Tak hanya Amar Zoni, Nata dan juga Sabrina, namun ada 4 terdakwa lainnya yang turut akan dihadirkan dalam persidangan perdana tatap muka. Ini yang pertama ada Asep bin Sarikin, kemudian Ardian Prasetyo, yang ketiga ada Andi Mualim, dan terakhir ada Muhammad Rivaldi. Sementara itu ada 1 orang lainnya, yakni ada Chandra yang akan mengikuti persidangan secara daring atau online begitu ya, karena mengingat kondisi Ade Chandra yang saat ini mengalami TBC sehingga rentan sekali untuk menularkan penyakit begitu ya. Dan Amar Zoni dan kawan-kawan ini memang dipindahkan dari Lapas Nusa Kambangan ke Lapas Narkotika 2A Cipinang, Jakarta untuk mempermudah proses persidangan. Hal ini juga selaras ya dengan kuasa hukum Amar Zoni, yakni John Matias, yang mengungkapkan bahwa kondisi Amar Zoni saat ini mental dan fisiknya sangatlah baik dan sangatlah siap dalam menjalani persidangan perdana ini. Dan dengan adanya persidangan perdana ini tentu akan membuahkan hasil positif, dikarenakan Amar Zoni akan mengungkapkan begitu kebenaran dengan sebenarnya tanpa ada tekanan psikologis seperti persidangan daring yang dilakukannya selama ini. Kemudian ini juga menjadi strategi yang bagus bagi tim kuasa hukum karena dapat berkoordinasi secara langsung kepada Amar Zoni, karena dari tim kuasa hukum memang cukup kesulitan saat Amar Zoni masih berada di Lapas Nusa Kambangan. Sementara itu Nata dan juga Sabrina ya, memang setelah nantinya persidangan ini akan diselesaikan begitu atau selesai, nanti Amar Zoni akan kembali ke Lapas Nusa Kambangan bersama dengan 4 terdakwa lainnya. Sementara demikian nanti kita akan tunggu jalannya persidangan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kembali ke Nata, Sabrina. Baik, terima kasih Dilami Aulia melaporkan langsung dari PM Pusat. Selamat bertugas kembali. Balik lagi di Sindo Today pemirsa, sidang sengketa informasi ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo kembali digelar. Ya, dalam persidangan, pemohon Bonatu Wasilalahi meminta Komisi Informasi Pusat untuk menghadirkan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
Boda tua beralasan memiliki banyak pertanyaan yang hendak diajukan ke Sekda DKI Jakarta. Namun permintaan ini ditolak oleh Majelis Komisi Informasi Pusat. Ketua majelis beralasan memanggil saksi atau ahli harus didasari kebutuhan sidang. Saya juga ingin bertanya dengan Sekda ya, yang melakukan kegiatan seremoni pelantikan gubernur, seharusnya mereka juga menyimpan arsip-arsip. Mereka harus tahu siapa yang mau dilantik ini. Jangan langsung lepas tangan saja, seakan-akan melantik saja, tidak tahu orang yang dilantik siapa, ijazahnya bagaimana. Seharusnya kan Sekda itu kan berpikir kritis. Sebelum mengeluarkan budget APBD untuk melantik gubernur, dia harus menciptakan arsip pribadi gubernur yang akan dilantik. Pemirsa, viral di media sosial, warga mengibarkan bendera putih di Aceh dan minta bantuan internasional. Menghadapi atau menanggapi hal ini, Mendagri Tito Karnavian akan melihat terlebih dahulu terkait bantuan internasional tersebut. Dibantu oleh dunia internasional, kami sudah mengibarkan bendera putih dengan bermakna kami sudah menyerah tentang hal tsunami ini. Viral di media sosial, seorang pria mengibarkan bendera putih di atas jembatan di Aceh. Dalam video berdurasi lebih dari 1 menit ini, seorang pria menyatakan menyerah atas bencana yang terjadi. Dalam narasinya juga menjelaskan siap menerima bantuan internasional. Tapi menyerah dengan keadaan tsunami yang sekarang yang tidak bisa kami berbuat apa-apa lagi. Kami butuh bantuan dari dunia internasional untuk membantu Nanggro Aceh Darussalam. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi warga Aceh yang siap menerima bantuan internasional. Menurut Tito, pihaknya akan melihat dulu bantuan yang dibutuhkan masyarakat terdampak bencana. Menyerah dong Pak, maksudnya mereka merasa tidak teropeni gitu kan? Minta apa dulu gitu? Minta tolong Pak, Assistance Pak. Rencananya Urusan tolongnya untuk apa? Ada dana, bantuan apa? rehabilitasi dan rehabilitasi. Hah? Bantuan Konseling kan? Rehabilitasi Pak, rehabilitasi. Kalau konseling ya banyak kita mampu. Tapi kalau Pemprov pemerintah daerah mengajukan itu tidak apa-apa ya Pak? Tapi ini apakah diperbolehkan Pak kepala daerah meminta bantuan kepada PBB dan luar negeri Pak? Nanti kita pelajari. Tapi artinya di luar kewenangan atau di luar izin? Menurut warga, pemasangan bendera putih di sejumlah titik di Aceh ini telah berlangsung selama seminggu. Bendera putih ini sengaja dipasang sebagai bentuk kekecewaan warga atas lambannya penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Aceh selama 3 pekan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Brimopolda Sumatera Utara berhasil evakuasi 1 korban banjir bandang di Tapanuli Tengah. Korban ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Korban bernama Jeki, 26 tahun, warga desa Halawan Bair, Kecamatan Tapia, Naulis, Tapanuli Tengah ditemukan dalam timbunan lumpur. Personel Brimopolda Sumatera Utara bersama tim SAR gabungan cukup kesulitan mengevakuasi korban akibat korban sudah tertimbun selama 3 pekan. Selanjutnya korban dibawa ke posko untuk diidentifikasi sebelum dimakamkan. Hingga kini personel Brimopolda Sumatera Utara masih terus melakukan pencarian korban banjir bandang di Tapanuli Tengah.